Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan semua? Saya ingin bercerita hari ini tentang salah satu atau seorang siswa saya yang punya mental yang kuat membaca. Jadi dia adalah seorang anak yang kelas jadi dia adalah seorang siswa kelas 7 baru masuk di sekolah kami. Keadaannya sebenarnya eh, keadaannya sangat memprihatinkan. Saya katakan begitu karena dia sering ke sekolah tanpa uang belanja dan tanpa pakaian yang layak dipakai. Jadi saya penasaran dengan anak ini. Tentunya beliau adalah seorang anak yang baik, semangat dan bisa membawa diri. Jadi walaupun dia miskin, walaupun dia serba kekurangan, saya juga mencari tahu kabar tentang keluarganya. Memang mereka dalam kehidupan yang sangat miskin sekali dan dia sudah tak punya ibu dan sekarang dia beribu ibu sambung gitu. Nah, kembali kepada keluarganya tadi, memang dalam keadaan yang mungkin Allah uji dengan ekonomi, dan ketika saya memperhatikan dia, dan kebetulan di sekolah yang sama dia juga punya abang yang sekolah di sekolah yang sama, dan keadaannya memang lebih kurang piala. Cuman anak-anak ini sangat baik. Dia tidak pernah berulah sama sekali, belajarnya semangat. Dan yang paling hebat nih, anaknya bisa membawa diri. Pernah suatu ketika saya selalu pantau keadaan beliau ini. Ketika jam istirahat, kawan-kawannya ke kantin, dia juga ikut ke kantin. Yang saya perhatikan, dia ke kantin bukan belanja, dia nggak belanja, tapi dia juga nggak minta sama kawannya. Dia hanya ingin membawa diri, kalau bahasa saya mungkin membawa diri. Kenapa? Karena kalau dia tidak ke kantin, mungkin orang akan ketahuan dia mungkin dalam keadaan susah gitu kan. Jadi dia membawa diri, dia pun ikut ke kantin. Padahal dia nggak belanja, dia nggak ada duit, dia nggak ada belanja gitu. Ikut ke kantin, dia ikut happy sama kawan-kawannya makan, dia duduk biasa aja, tapi dia nggak minta dan dia tidak berharap orang lain memberi begitu. Itu yang saya namakan dia bisa membawa diri dan dia punya mental yang kuat untuk sekolah gitu. Dan yang lebih membuat hati kita teriris adalah pakaiannya yang, mohon maaf ya, mungkin agak compang-camping gitu, dan begitu kuat mentalnya untuk sekolah. Jadi dia tidak terlalu memperhiraukan atau menghiraukan pakaian yang dia pakai, yang penting dia sekolah. Jadi dia punya pakaian putih, dongker itu, bajunya itu udah sobek di sini, di belakangnya juga, di bagian ketiaknya juga begitu lebar, sobeknya lebar, dan bajunya itu mungkin tidak layak pakai lagi karena ya sangat memprihatinkan begitu. Nah, di video ini kita akan melihat bagaimana keadaan bajunya, dan celananya juga begitu. Rupanya celananya sudah nggak ada zipnya, nggak ada resletingnya lagi. Kemudian tempat tali pinggangnya juga mungkin inisiatif dia cari kain lain gitu, dia jahit sendiri dengan tangannya gitu. Ada bekas jahitannya, warna benangnya yang tidak sesuai dengan warna kain celananya, itu benang putih dia buat. Dan perekat pinggang ini, tali pinggang ini pun kayak sepertinya dari bahan lain gitu, di luar dari bahan dasar daripada celananya itu. Dia jahit supaya ada tempat tali pinggang dengan keadaan tidak ada seser lagi, tidak ada zipnya lagi, tidak ada resletingnya. Jadi tali pinggang itu dia dia ketatkan, kemudian dilipatnya kain tadi di dalam dengan tali pinggangnya, dilipat-lipat supaya resletingnya nggak terbuka gitu. Terus dia rapi, anaknya rapi, dia masuk baju gitu, masuk baju, cuman bajunya agak longgar dan keadaan bajunya memang agak compang-camping. Mohon maaf, semoga Allah memberikan rezeki yang melimpah mereka. Dan yang paling saya salut adalah semangat belajarnya yang kuat itu. Jadi dia tidak menghiraukan pakaiannya. Walaupun saya lihat kadang-kadang dia malu, ada nih perasaan malu. Tapi karena mental yang membaja untuk sekolah, dia terus tidak menghiraukan keadaan itu. Jadi pernah dalam suatu upacara bendera di Senin,
Saya sengaja tidak sebaris dengan guru-guru lain, saya hanya memantau dia dari belakang gitu. Berada berdiri di belakang dia dan mengaktifkan kamera, mau melihat kondisinya gitu dari belakang. Dan dalam posisi siap, dia tidak pernah siap. Jadi tangannya selalu seperti posisi istirahat di tempat. Saya cari tahu kenapa dia kok posisinya seperti itu terus. Rupanya dengan posisi istirahat di tempat, tangan satu memegang tangan lainnya di belakang badan. Jadi sobekan di belakang ketiaknya ini bisa tertutup gitu, sehingga orang tidak melihat secara jelas sobekan bajunya itu. Dia gini kan, akhirnya kan tertutup. Nah, ini yang membuat hati saya miris sebenarnya dengan anak ini. Dia sengaja menyembunyikan kelemahannya supaya orang tidak tahu gitu. Dan inilah kelebihan anak ini, saya pikir. Tapi di samping itu ada juga sebenarnya guru yang peduli dengan dia, salah satunya wakakurikulum di sekolah yang tempat saya mengabdi ini. Wakakurikulum ini dia tidak hanya orang kaya tapi juga dermawan. Jadi setiap hari, setiap pemilik sekolah dia menyediakan bekal untuk anak ini, dimakan nasi gitu. Nasi supaya anak ini mungkin tidak merasa lapar di sekolah gitu. Dia bawa nasi dengan lauk yang cukup mewah, dan setiap hari dia berikan kepada anak ini, disertai dengan air minumnya. Alhamdulillah banyak orang-orang yang peduli dengan anak-anak seperti ini. Mudah-mudahan doa kita bersama supaya anak ini nantinya berhasil sukses dan dia bisa mengangkat harkat martabat keluarganya, baik dari segi apapun termasuk dari segi ekonomi. Karena semangatnya yang tulus, semangatnya yang kuat, semangatnya yang membaca, dia tulus sekolah, dia tanpa memperhatikan apa yang harus dia pakai. Dia nggak peduli, yang penting dia sekolah begitu, walaupun jelek pakaiannya. Tapi alhamdulillah pakaiannya ya karena ada rezeki dari Allah itu. Saya pun juga berbagi dengan beliau, saya ceritakan pada istri keadaan beliau sekolah, walaupun istri saya juga tidak mengajar di sini, istri saya mengajar di tempat lain yang jauh dari sini. Dan inisiatif istri juga memberikan memberikan sedikit dari kelebihan rezekinya. Dia belikanlah sepasang baju yang saya sampaikan kepada anak ini. Nama anak itu adalah Weldy Atranzah. Semoga sukses Weldy-nya nanti di masa depan.